Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Syukur pada Tuhan, malam hari ini kita kembali lagi di PSTL. Amin. Setelah minggu lalu kita sempat rehat ya atau skip ya. Jadi puji Tuhan malam ini kita bisa kembali lagi di dalam PSTL. Amin. PSTL kita malam ini tadi sudah dikatakan kita masih melanjutkan dari buku Ekonomi Allah ya, dari buku Ekonomi Allah babnya yang ke-9 berbicara perihal membereskan jiwa. Amen. Perihal membereskan jiwa. Saudari, sebelum kita masuk ke dalam topik kita malam hari ini perihal membereskan jiwa, agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak kehilangan beban dari berita di dalam buku Ekonomi Allah, kita perlu kembali mengingat apa itu ekonomi Allah. Amen. Saudari, ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya, dan memenuhi kita, menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya ke dalam kita, hingga kita dipenuhi oleh Dia. Kita menjadi ekspresinya dan mewakili Dia berkuasa. Amen. Inilah ekonomi Allah. Amen. Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Amen. Jadi lantas kita bertanya, ya kan, bagaimana Allah bisa menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya ke dalam kita? Ya, ini pertanyaan kita. Bagaimana Allah bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita? Jadi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Amen. Dialah Allah Bapa, Dialah Allah Putra, dan Dialah Allah Roh. Amen. Ketritunggalannya inilah, ya, melalui ketritunggalannya inilah, Allah bisa menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya. Dia masuk, dia memenuhi ke dalam diri kita. Amen. Puji Tuhan untuk Allah Tritunggal. Puji Tuhan untuk ekonomi Allah. Jadi Allah Tritunggal bukanlah untuk diperdebatkan, untuk dipertanyakan, tetapi Allah Tritunggal, puji Tuhan, adalah untuk disalurkan, agar Dia bisa menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Amen. Hari ini Allah ya menyalurkan dirinya ke dalam kita. Tetapi Allah tidak hanya menyalurkan, tetapi Allah juga mau memenuhi ya, memenuhi diri kita, memenuhi setiap bagian dalam diri kita. Nah, untuk perkara dipenuhi ini perlu kerjasama dari pihak kita, selesai. Perlu kerjasama dari pihak kita. Di pihak Allah, Allah menyalurkan dirinya, tetapi Allah juga mau memenuhi, bukan hanya masuk, tapi Allah mau memenuhi. Nah, untuk memenuhi ini perlu kerjasama dari pihak kita. Ya. Memenuhi ini, apakah kerjasama kita dalam agar Allah bisa memenuhi kita? Yaitu kita perlu membereskan, ya, menanggulangi setiap bagian batinia kita. Ya, kita perlu membereskan hati kita perlu membereskan hati nurani kita. Nah, ini seperti berita di 2 minggu yang lalu. Ya, saudari, dan malam hari ini tidak cukup ya kita hanya membereskan hati dan hati nurani kita, tetapi malam hari ini kita juga perlu membereskan ya jiwa kita, agar Allah bisa betul-betul ya memenuhi setiap batin kita. Amen. Dan sesungguhnya inilah ya keperluan kita hari ini sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah. Allah harus memenuhi kita, yaitu memenuhi setiap bagian kita, khususnya jiwa kita. Dan untuk hal ini kita sungguh-sungguh perlu membereskan jiwa kita. Amen. Ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat hal ini,
yaitu kita perlu membereskan jiwa kita. Amen. Berbicara membereskan jiwa, ya, bukanlah karena apa? Karena ada gangguan jiwa, bukan karena ada jiwanya bermasalah, lalu perlu membereskan jiwa, bukan ya, bukan itu yang dimaksud ya. Membereskan jiwa di sini ialah membereskan pikiran, membereskan emosi, dan membereskan tekad. Amen. Karena tiga inilah yang ada di dalam jiwa kita. Ada pikiran, ada emosi, dan ada tekad. Jadi perkara membereskan jiwa, yaitu membereskan tiga bagian ini, yaitu membereskan pikiran kita, membereskan emosi kita, dan membereskan tekad kita. Amen. Mari kita melihat sama-sama perihal membereskan pikiran kita yang pertama. Amen. Perkara membereskan pikiran adalah perkara pertama dalam membereskan jiwa. Amen. Karena perkara-perkara Allah itu dapat dirasakan di dalam roh kita, tetapi dipahami, dimengerti di dalam pikiran kita. Amen. Kerap kali ya dalam kita ini sering merasakan ada sesuatu dari Allah di dalam roh kita. Tetapi karena kesulitan pikiran, karena kesulitan pikiran kita, ya, kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat mengertinya. Ya. Oh, saudari, karena itu, ya, kita sungguh perlu membereskan pikiran kita. Dan mengapa kok bisa sedemikian? Dan harus bagaimana kita bisa membereskan pikiran ini? Saudari, ya, mari kita baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Amen. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. Saudari, di ayat ini ya dikatakan kita perlu mengalami, kita perlu berubah oleh pembaruan budimu, oleh pembaruan pikiran kita. Amen. Tetapi sebelum kalimat ini, ya, ada perkataan yang mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amen. Ya, inilah kesulitan pikiran untuk memahami apa yang dirasakan oleh roh. Mengapa? Karena serupa dengan dunia ini. Oh, saudari, ya. Kata dunia ini ya di dalam ayat ini bisa diterjemahkan yaitu zaman ya dalam bahasa Yunani. Dan zaman dalam bahasa Yunani ini identik dengan kata modern ya di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dunia ini bisa diartikan zaman atau modern. Ya, saudara-saudari. Jadi menjadi serupa dengan dunia ini berarti menjadi serupa dengan zaman ini. Mengikuti arah zaman ini. Berarti juga kita menjadi modern. Oh, inilah serupa dengan dunia ini. Yaitu menjadi serupa dengan zaman ini dan berarti menjadi modern. Jadi inilah yang menghalangi kita, ya, yang menghambat kita agar Allah itu bisa terus memenuhi diri kita. Khususnya membereskan pikiran kita. Karena, saudari serupa dengan dunia ini. Serupa dengan zaman ini. Mengikuti arah zaman ini. Dan berarti menjadi modern. Amen. Saudari, hari ini kita perlu bertanya,
pada diri kita sendiri. Apakah kita serupa dengan dunia ini? Apakah kita serupa dengan zaman ini, dengan arah zaman ini? Apakah kita telah menjadi modern? Untuk lebih spesifik lagi, apakah kita benar-benar sedang serupa dengan dunia ini? Mungkin kita juga bisa melihat bagaimanakah dengan pakaian kita, bagaimanakah dengan penampilan kita, bagaimanakah dengan lifestyle kita, saudari. Ya. Mungkin ada orang yang mengira ya, mengikuti pakaian ya sesuai dengan mode zaman ini, apa salahnya? Apa salahnya? Kan juga bukan sesuatu hal yang berdosa ya kan, mengikuti mode pakaian zaman ini. Tetapi ingatlah Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi modern. Oh, saudari, perihal berpakaian ya juga mengingatkan saya kembali. Tuhan menerangi ya saya kembali. Khususnya saya sebagai seorang yang melayani Tuhan ya. Amen. Dulu dulu sempat ya dulu sempat ketika dalam hal berpakaian itu tanpa ada pertimbangan apapun ya. Jadi beli pakaian, pakai pakaian kadangkala tanpa pertimbangan apapun, tanpa pemikiran apapun, asal pakai. Ya. Dulu sedemikian ya. Tetapi sekarang ya mulai ada sedikit ya diperbarui ya. Ada satu kali itu istri saya ya lihat-lihat di e-commerce ya, lihat di toko-toko online itu. Ya dia lihat tiba-tiba ada baju ya, ada pakaian bagus ya. Terus lagi diskon ya. Lagi diskon juga. Terus dia bilang ke saya, "Hat ya, ini ada baju bagus nih." Lagi diskon juga, mau enggak ya kan? Nah, mau enggak? Wah, ada kata diskon ya, langsung dilirik dong. Karena ada kata diskon ya, dilirik ya. Lalu saya coba lihat ya foto bajunya itu kayak gimana ya kan. Saya lihat foto bajunya. Wah, ternyata di bajunya itu ada gambar atau logo dari merek bajunya itu besar sekali ya, ada besar sekali mereknya ya. Wah, lalu saya pikir-pikir ya kan, dipertimbangkan lagi ya kan. Akhirnya saya bilang ke istri saya, enggak deh ya. Enggak deh ya kan, enggak usah ya kan. Nanti enggak tenang saya kalau pakai baju itu ya kan. Kemana-mana logonya besar, kemana-mana gambarnya besar ya. Wah, coraknya terlalu banyak ya. Wah, nggak tenang ya, nggak usah deh meskipun diskon ya kan. Akhirnya nggak jadi beli ya. Akhirnya nggak mengikuti ya mode pakaian ya, mode pakaian. Akhirnya belinya apa? Yang polosan-polosan ya, yang polosan-polosan yang nggak ada gambar, yang logonya bahkan nggak ada logonya ya. Wah, beli yang begitu aja, yang juga diskon ya. Oh, saudari, bagaimanakah ya pakaian kita? Bagaimanakah penampilan kita? Oh, saudari, kita perlu berubah ya oleh pembaruan pikiran kita. Kita juga perlu mempertimbangkan ya bagaimanakah tutur kata kita. Bagaimanakah juga perihal makan kita ya. Perihal makan kita. Oh, saudari ya. Hari ini makan bukan jadi kebutuhan ya, tapi makan tuh kayak jadi satu hal yang berlebihan begitu ya, makan ya. Ada orang makan es krim atau makan lauk itu sudah enak, ya sudah enak kalau makan lauk aja itu sudah enak, makan es krim aja itu sudah enak. Tetapi kemarin lihat-lihat di sosial media tuh sudah mulai aneh ya, es krim dicampur lauk ya, dimakan, dicoba. Oh Tuhan ya, saudari, inilah zaman ini. Perihal makan pun wah sudah berubah ya, saudari. Oh, saudari, kita sungguh perlu berubah ya oleh pembaruan pikiran kita. Ya, hari ini perihal makan juga ya kemarin juga lihat ada satu foto ya. Sekarang kalau mau makan itu
Kalau dulu kita makan ya, atau sekarang ya banyak orang, harusnya kita makan itu kan berdoa dulu ya, berdoa dulu ya. Hari ini bukan berdoa dulu gini ya, tapi orang makan sekarang pegang HP, terus difoto makanannya. Ya, difoto dulu ya, bukan berdoa dulu, difoto dulu, diposting dulu. Oh, saudari, inilah zaman ini. Inilah orang terus menjadi modern, mengikuti arah zaman ini. Oh, sungguh perlu berubah oleh pembaruan pikiran kita. Amen. Ya, kita juga perlu bertanya ya, bagaimanakah cara kita memakai uang ya? Bagaimanakah cara kita memakai waktu kita ya? Sudahkah cara kita memakai uang itu diubah? Sudahkah cara kita memakai uang itu sudah diubah? Sudahkah cara kita memakai waktu kita juga diubah? Atau hampir serupa ya dengan orang-orang dunia ini. Orang-orang dunia ini memakai uangnya dengan demikian. Oh, kita ikut serupa. Orang-orang dunia memakai waktunya demikian. Oh, kita ikut memakai waktu kita juga demikian. Saudari, kita tidak boleh demikian. Oh, saudari, kita bukanlah untuk serupa ya dengan zaman ini. Saudari, dari cara mengatur uang kita, dari cara memakai waktu kita, memakai uang kita, memakai waktu kita. Oh, kita tidak boleh sama, tidak boleh serupa ya dengan orang-orang dunia hari ini. Amen. Saudari ya, hari ini banyak orang bilang populer atau banyak orang pengen disebut crazy rich ya. Wah, di YouTube ya, banyak sekali sekarang pamer ya, crazy rich ya. Wah, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, segalanya. Wah, dipamerkan, ditunjukkan ya. Crazy rich ya. Wah, saudara, inilah dunia ini. Padahal ya, ada satu berita akhirnya, ternyata penampilan semuanya itu ya, kekayaan semuanya itu ya, didapatkan dari apa? Hal yang curang, hal yang tidak benar, hal yang menipu orang. Oh, saudari, ya, inilah zaman ini, inilah dunia hari ini. Saudari, kita sungguh-sungguh perlu berubah ya oleh pembaruan pikiran kita, pembaruan budi kita. Saudari, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Hari ini juga orang-orang muda ya, wah mereka berkuliah, mengejar pendidikan. Wah, saudari, kita juga perlu ya melihat ya orang-orang muda kita mengejar pendidikan ya bukan untuk serupa ya dengan dunia ini, tetapi mengejar pendidikan untuk diperbesar kapasitas kita ya bagi keperluan Allah. Amen. Ya, ketika menyiapkan berita ini saya teringat ya juga kisah Musa ya, ketika Musa harus menghadap ke Firaun ya. Tuhan menunjukkan ya tiga mukjizat ya, tiga mukjizat. Salah satunya adalah tongkat berubah menjadi ular ya. Wah, tongkat adalah sesuatu yang disandari ya, yang suatu pegangan ya. Hari ini apakah yang kita sandari? Apakah yang kita pegangi? Wah, mungkin harta kita, mungkin uang kita, mungkin pendidikan kita, banyak hal mungkin bisa menjadi pegangan sandaran kita ya. Tetapi sadar atau tidak sadar, sesungguhnya tongkat itu ketika dilemparkan ia berubah menjadi apa? Ular. Oh, saudari, di balik semuanya itu ada ular ya. Oh, saudari, nah, lantas bagaimana ya? Bukankah kita perlu uang? Bukankah kita perlu kerja? Bukankah kita perlu harta? Bukankah kita perlu pendidikan? Ya, kita semua perlu itu ya. Tetapi cara kita memegang ya, cara kita menyadari ya, mengambil tongkat itu ialah atau mengambil ular itu adalah dari ekornya.
tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak sama dengan dunia ini, tidak sama dengan zaman ini, tidak sama ya, saudari. Oh, saudari, inilah kita hari ini. Inilah kita hari ini. Kita perlu berubah oleh pembaruan pikiran kita. Saudari, kita sungguh perlu merenungkan. Hari ini kita telah dilahirkan kembali. Ya, Tuhan ada di dalam roh kita. Ya. Dan hayat Allah juga ada di dalam kita. Saudari, oh, di dalam roh kita ada Tuhan, ada hayat Allah. Tetapi bagaimanakah dengan jiwa kita? Bagaimanakah dengan pikiran kita? Bagaimanakah dengan emosi kita? Bagaimanakah dengan tekad kita? Oh, apakah kita masih tetap serupa? Apakah pikiran kita serupa dengan zaman ini? Emosi kita, tekad kita, apakah serupa dengan dunia ini? Saudara, memang di dalam roh kita berbeda dengan dunia, dengan orang-orang yang di dunia. Tetapi di dalam jiwa kita, oh, kita perlu pertimbangkan ini baik-baik. Saudari, karena itu sungguh berita malam ini, oh, kita perlu diperbarui di dalam pikiran kita. Kita perlu diperbarui di dalam pikiran kita. Kita perlu membereskan jiwa kita. Amen. Lalu kita pasti bertanya ya, bagaimana kita bisa mengalami pembaruan pikiran kita? Amen. Roma pasal 8 ayat 6. Amen. Roma pasal 8 ayat 6 berkata di dalam bahasa Inggrisnya, for the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace. Terjemahan langsungnya ialah meletakkan pikiran di atas daging adalah maut, tetapi meletakkan pikiran di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Amen. Jadi sebelum Roma pasal 8 ada Roma pasal yang ke-7 ya. Amen. Ada Roma pasal yang ke-7. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-7 itu menceritakan perihal pikiran itu mencoba melakukan segala sesuatu melalui upayanya sendiri. Ya, jadi pikiran itu ingin merdeka. Dia ingin melakukannya menurut upayanya sendiri di dalam Roma pasal 7. Tetapi di dalam Roma pasal 8, oh saudari, pikiran ini perlu diletakkan di atas roh. Amen. Perlu diletakkan di atas roh. Pikiran perlu bekerja sama ya, dengan roh. Amen. Ini menunjukkan bahwa pikiran tidak lagi mencoba melakukan segala sesuatu itu secara merdeka. Tetapi pikiran, ya amen, meletakkan di atas roh. Dan di mana di dalam roh berhuni Roh Kudus. Amen. Jadi semakin pikiran diletakkan di atas roh, oh semakin pikiran kita dikendalikan oleh roh kita. Dan semakin unsur baru juga digarapkan ke dalam diri kita. Dan akhirnya pikiran kita diperbarui. Amen. Oh, saudari, kita perlu meletakkan ya pikiran kita di atas roh. Hingga akhirnya ya pikiran kita selaras dengan roh. Roh akan menguasai pikiran, meresapi pikiran, dan hingga akhirnya menjadi roh pikiran. Amen. Wah, apa itu roh pikiran? Ya, roh pikiran ini ada terdapat di dalam Efesus ya, pasal 4 ayat 23. Amin. Tapi kita sangat baik kalau baca dari 22 sampai 24. Amen. Di sini dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, atau dibaharui di dalam roh pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amen.
Oh, saudari, ayat 23 ini sangat menarik ya. Dia terletak di antara ayat 22 dan ayat 24 ya. Di ayat 22 ya, di ayat 22 situ ditulis menanggalkan manusia lama ya. Perkara menanggalkan manusia lama ini ya, amen, sangat berhubungan dengan pekerjaan salib. Amen. Lalu di ayat 24 ada perihal mengenakan manusia baru. Nah, perkara mengenakan manusia baru ini sangat berhubungan dengan kebangkitan. Amen. Saudari, jadi ayat 23 ini berdiri ya di antara ayat 22 dan ayat 24. Amen. Jadi pembaruan pikiran itu adalah mencakup pekerjaan salib dan kebangkitan. Amen. Berarti pikiran alamiah kita harus disalibkan. Amen. Dan diperbarui ya. Diperbarui di dalam kebangkitan. Amen ya. Dengan jalan inilah kita mengalami pembaruan pikiran ya. Di mana pikiran kita tidak saja ya akan menjadi satu pikiran yang diperbarui, tetapi juga menjadi satu pikiran rohani yang berpengertian rohani. Amen. Puji Tuhan. Wah, saudari, sungguh kita melihat hal ini, kita perlu belajar membereskan ya pikiran. Oh, memperbarui ya pikiran kita. Amen. Yang kedua, yaitu kita perlu membereskan tekad. Amen. Sesuai kita perlu belajar membereskan tekad. Setelah pikiran kita diperbarui, ya, lalu kita selanjutnya ialah tergantung pada tekad kita untuk apa? Mematuhi apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti. Ya, amen. Sesuai kita mungkin sudah mengerti, ya, kita mungkin sudah memahami, ya, tetapi kita mungkin masih bisa berkata no, kita mungkin masih bisa berkata tidak. Ya. Jadi mematuhi ya itu adalah problem yang lain, dan ini sangat berhubungan dengan apa? Tekad. Ya. Pikiran kita sudah diperbarui, kita sudah memahami, kita sudah mengerti, ya. Tetapi tekad kita mungkin masih berkata tidak. Ya. Oh, saudari ya, kita perlu belajar membereskan tekad kita. Amen. Ya. Saudari, Tuhan kita itu sangat bijak ya, sangat bijak. Ya, ia tidak perlu melakukan sesuatu dengan sia-sia. Jika ia tahu ia tidak ada kemauan, ya. Jika ia tahu bahwa kita ini nggak ada kemauan untuk mematuhi, ya, untuk menuruti, ya, untuk menurut, maka ya tidak perlu kita menerima pengertian atau pemahaman. Ya. Sia-sia ya, orang itu sudah diberitahu, ya, orang itu sudah dikasih pemahaman, pengertian demikian, ya, tetapi ujung-ujungnya nggak mau, ujung-ujungnya nggak usah, ya. Nah, terus buat apa ya? Wah, saudari, sia-sia bukan ya? Karena itu Tuhan sangat menginginkan ya orang yang mau, ya. Amen. Tuhan hanya bisa bekerja di atas orang yang mau, dan ini sangat berhubungan dengan apa? Tekad kita. Amen. Saudari, ya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksa-maksa ya, memaksa-maksa kita ya. Tuhan kita ini memberi kita kehendak bebas ya. Amen. Supaya lebih jelas lagi, saya juga ada satu pengalaman ya. Ada satu kali itu ya kaum saleh terpapar COVID ya, kaum saleh ada satu kaum saleh terpapar COVID. Lalu menghubungi saya dan satu saudara lain. Lalu dia cerita banyak hal. Akhirnya saya dan satu saudara lain itu membantu dia, yaitu konsul dokter, lalu memberikan vitamin. Ya. Lalu akhirnya kita berkata ya,
tetap harus ke fasilitas kesehatan ya, agar bisa dites ya, agar bisa dites PCR, lalu juga bisa dapat penanganan dari dokter ya. Karena kalau ada sewaktu-waktu kondisinya memburuk ya, kita nggak bisa apa-apa ya, karena saya bukan dokter ya. Jadi harus tes ya, supaya ketika kondisi memburuk ada penanganan dari dokter ya, ada penanganan dari dokter ya. Karena saya tahu bahwa ada komorbid ya di Kopsala itu. Tapi ujung-ujungnya ya Kopsala itu nggak denger ya, apa ujung-ujungnya Kopsalanya nggak mau ke fasilitas kesehatan. Ya sia-sia ya, ngomong demikian sia-sia ya. Malahan apa ya, terus tanya ya, jawabannya tetap sama, perlu ke vaskes ya, perlu ke vaskes. Oh saudari ya, tekad sungguh sangat penting. Oh saudari, kita perlu belajar membereskan tekad ya. Kembali lagi bahwa Allah kita bukanlah Allah yang memaksa kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu ya. Dia selalu memberi kebebasan kepada kita untuk memilih ya. Karena manusia bukan dijadikan atau diciptakan seperti robot ya. Amen. Karena manusia, di dalam manusia ada tekad ya. Oh, Allah ingin manusia dengan tekadnya sendiri berkata, aku mau Allah. Allah ingin manusia dengan tekadnya sendiri memilih Allah. Ya. Oh, saudari, malam hari ini ya, kita harus belajar membereskan tekad kita. Aku mau Allah, ya. Aku memilih Allah. Ya. Amen. Oh, saudari ya. Karena itu di dalam membereskan tekad ini ya, kita perlu melatih tekad kita untuk apa? Untuk tunduk, ya, untuk tunduk dan siap untuk apa? Patuh ya, sewaktu-waktu. Oh, kita perlu belajar tunduk dan patuh. Oh, saudari ya, ketika kita menundukkan diri ya, maka kita akan selaras ya. Oh, dengan Allah. Amen. Ada satu kidung pujian ya yang saya selalu ingat dan suka ya dengan satu kidung ini ya. Yaitu dikatakan, percayalah ya dengan hati taat, karena Tuhan kan cinta pada yang demikian. Amin ya. Oh saudari, Allah ya bisa bekerja. Allah sangat suka ya terhadap orang yang percaya dan taat. Oh, ini adalah perihal tekad ya. Saudari, kita perlu belajar membereskan tekad. Amen. Nah, untuk hal ini teladan yang sangat baik ialah dari Tuhan Yesus sendiri ya. Selama dia hidup di bumi. Ya. Amen. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, bahkan menjelang dia mati, oh saudari, dia bukan hidup menurut kehendaknya sendiri, tetapi dia belajar melatih tekadnya, membereskan tekadnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, Lukas pasal 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mula yang terjadi. Amen. Oh, saudari ya, dari ayat ini dikatakan atas apa yang Tuhan alami ya, yaitu pada waktu menjelang kematiannya ya. Oh, Tuhan berkata, bukanlah kehendakku Tuhan yang terjadi, melainkan kehendak-Mula yang terjadi. Amen. Di sini tekad Tuhan sepenuhnya tunduk ya dan selaras dengan Allah. Amen. Jadi kita juga perlu belajar tekad kita harus sepenuhnya tunduk ya, dan tidak saja tunduk tetapi selaras ya. Oh, dengan kehendak Allah. Amen. Haleluya. Saudari, kita perlu belajar hal
ini ya. Amen. Yang ketiga, perihal membereskan jiwa ialah kita perlu, amen, membereskan emosi. Ya. Amen. Membereskan emosi. Dalam hal membereskan emosi ini, ya, kita perlu sesuai dengan perkenan Tuhan, sukacita Tuhan, dan kesenangan Tuhan. Ya. Saya ulangi, dalam perkara membereskan emosi ini, kita perlu sesuai dengan perkenan Tuhan, sukacita Tuhan, dan kesenangan Tuhan. Ya. Amen. Emosi di sini ya, bukanlah bicara tentang marah, bukan ya, marah, emosi, bukan. Nah, emosi di sini yaitu tentang perasaan, ya, perasaan. Dan perasaan sangat berhubungan dengan perkara mengasihi, ya, perkara mengasihi. Amen. Jadi di dalam kita mengasihi, oh, saudari, kita perlu sesuai dengan perkenan Tuhan, sesuai dengan sukacita Tuhan, sesuai dengan kesenangan Tuhan. Amen. Oh, inilah kita membereskan emosi kita. Sesuai dalam pengalaman kita, ya, dalam pengalaman kita, ketika kita mengasihi sesuatu, ya, mengasihi sesuatu selain diri Tuhan, ya, selain diri Tuhan, kita akan merasakan, kita akan merasakan ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berkenan, bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak senang, ya. Sesungguhnya Tuhan itu sedang tidak sukacita atas hal itu, atas apa yang kita kasihi saat itu, atau atas apa yang kita kerjakan saat itu. Benar tidak, saudari? Ya, amen. Ya, perkara yang paling gampang adalah ya ketika kita banyak meluangkan waktu kita ya untuk menyelam ya, untuk diving di sosial media ya, di Instagram ya, di YouTube, atau sekarang banyak menyelam di berita-berita ya mengenai berita saat ini ya, mengenai Rusia dan Ukraina ya. Wah, banyak waktu ya tersita di sana, banyak waktu terbuang di sana. Wah, kita mengasihi, seolah-olah kita benar-benar mengasihi ya. Wah, waktunya banyak berkorban, banyak dicurahkan di situ ya. Tetapi ya pasti ada di dalam diri kita ada satu perasaan ya. Wah, nggak benar ini. Wah, ini nggak sesuai dengan perkenan Tuhan. Wah, ini nggak sesuai dengan kesenangan Tuhan deh. Kok aku malah di sini terus ya. Kok aku malah di pekerjaan ini terus ya. Oh, saudari ya. Kita perlu belajar membereskan emosi sesuai dengan perkenan Tuhan, kesenangan Tuhan, dan sukacita Tuhan ya. Amen. Ya, saya ada satu waktu itu pembacaan Alkitab saya itu bolong-bolong ya. Wah, bolong-bolong. Ya, karena saya terlalu sibuk mengerjakan perkara yang di luaran di dalam pelayanan ya. Wah, sibuk mengerjakan perkara pelayanan di luaran sampai akhirnya capek ya. Wah, baca Alkitab itu seakan-akan sudah ya lelah sekali ya kan. Wah, ya ada satu ketika sedemikian ya. Wah, Tuhan kasih perasaan. Bukan ini yang aku berkenan ya. Bukan ini yang aku perkenan kamu kerja terus di luaran tapi kamu nggak datang ya. Bukan ini yang aku suka, bukan ini yang sukacitaku ya. Kamu kerja terus di luar ya. Sibuk pelayanan terus. Tapi kamu nggak pernah berhenti ya. Datang ya padaku. Nikmati ya. Oh, saudari ya. Hari ini kita perlu belajar ya. Amen. Membereskan emosi kita ya. Sesuai dengan perkenan dan sukacita Tuhan, kesenangan Tuhan. Amen. Ya. Kalau Tuhan berkata stop ya stop. Ya. Kalau Tuhan berkata sudah ya sudah. Ya. Oh, selesai. Waktu Tuhan berkata berdoa, berdoa. Ya kemarin ya saya dapat dua kabar yang tidak mengenakan ya. Satu dari keluarga, satu dari pelayanan ya. Satu orang yang saya layani.
Wah, saya rasanya sedih banget pada waktu itu. Wah, sedih sekali. Saya nggak bisa apa-apa ya. Saya ngerasa saya nggak saya ngerasa nggak bisa bantu banyak dalam keluarga saya. Saya ngerasa nggak bisa bantu di atas orang yang saya layani ini. Wah, saya sedih sekali. Wah, saya bingung harus gimana ya kan. Tuhan ya, gimana ya. Oh, Tuhan kasih perasaan doa. Sujud berdoa. Berlutut berdoa. Wah, berdoa ya. Wah, di dalam berdoa ya, Tuhan kembali dapatkan saya. Ya. Tuhan kembali pulihkan ya. Wah, kasih saya pada Tuhan. Oh, terus belajar mendoakan ya. Meskipun tidak bisa turun langsung, meskipun kadang ditolak ya. Yang saya layani, oh berdoa ya, terus berdoa. Saudari ya. Amen. Di dalam perkara membereskan emosi, perasaan ya, seringkali juga ada ayat yang ini ya, di Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Ya, ayat ini sering dibahas ya. Tetapi dari ayat ini bukanlah berarti bahwa kita tidak perlu ya mengasihi keluarga kita ya. Kita bukan berarti tidak perlu mengasihi keluarga kita. Kita perlu mengasihi ya mereka. Kita perlu mengasihi keluarga kita. Tetapi ya, kasih kita itu perlu dibawa kendali Tuhan dan sukacita Tuhan. Ya, sesuai dengan perkenannya, sesuai dengan sukacitanya, sesuai dengan kesenangan hatinya. Nah, jadi pada akhirnya jika emosi kita, perasaan kita dikuasai ya, sesuai dengan pengaturan Tuhan, di bawah pengaturan Tuhan, sesuai menurut perkenannya, sukacitanya, maka kita akan diresapi oleh Roh. Dan Allah akan mengubah kita semakin serupa dengan Dia. Amen. Oh, saudari, haleluya. Inilah keperluan kita, yaitu kita perlu membereskan jiwa, ya, mulai dari pikiran kita, tekad kita, dan emosi kita. Amen. Sebagai satu kesimpulan atau kata penutup, ya, saya teringat dalam satu kidung pujian di chordnya, yaitu berkata, mohonlah tiap pelosok jiwa, oh dengan kau berserupa, demilah rohku teresap, hingga mirip tak beda. Saudari ya, kidung ini sangat baik ya. Mohonlah tiap pelosok jiwa, dengan kau berserupa, demilah rohku teresap, hingga mirip tak beda. Amen. Kiranya kidung ini juga menjadi doa kita. Oh, saudari, kita berdoa, mohonlah tiap pelosok jiwa. Tuhan, aku mau tiap pelosok jiwa. Aku mau tiap pikiranku, pelosok emosiku, pelosok tekadku. Oh, serupa denganmu Tuhan. Ya. Oh, biarlah rohmu ya meresap ya. Oh, kusesap ya, hingga mirip ya, tidak beda. Ya, saudari, inilah keperluan kita hari ini. Amen. Ya. Terakhir saya tutup juga dengan satu cerita ya. Amen. Saudari, hari ini sungguh keperluan kita ialah membiarkan Tuhan memenuhi ya seluruh jiwa kita, memenuhi tiap pelosok jiwa kita. Ya, amen. Ada satu orang yang saya layani, amen ya. Orang ini sangat rajin baca Alkitab ya, sangat rajin bersidang ya, sangat rajin juga berdoa bersama ya, kelompok bersama. Wah, saya lihat orang ini rajin sekali ya, rajin sekali, amen. Wah, tapi sampai pada akhirnya orang tuanya itu ada penyesalan. Orang tuanya itu ada penyesalan terhadap orang ini. Ya, apakah penyesalannya? Ya, orang tuanya berkata, wah, kamu ini sudah banyak ke gereja ya. Kamu ini sudah banyak ikut kegiatan di gereja ya. Kamu ini sudah banyak baca Alkitab, tapi kelakuanmu nggak berubah ya. Kamu tetap aja sama ya. Kamu tetap aja sama. Buat apa kamu semuanya itu ya?
Buat apa kamu semuanya itu? Nggak usah ke gereja, nggak usah lagi baca kitab ya. Nggak ada gunanya ya. Kamu nggak berubah sama sekali. Oh, saudari ya. Akhirnya ya orang yang tadinya rajin itu ya, rajin baca kitab, rajin sidang, ikut kelompok ya, dan lain sebagainya itu ya. Pokoknya rajin ya orang ini. Akhirnya apa? Karena dengar perkataan orang tuanya itu undur ya. Wah, dia undur. Dia ingin menyendiri dulu, menjauhi hidup gereja. Karena dia merasa ya, semuanya yang dia lakukan itu apa? Sia-sia, kok nggak merubah dia, kok nggak melakukan, apa kok nggak ada, karena orang tuanya ya melihat dia nggak ada perubahan dan lain sebagainya. Saudari, permasalahannya bukanlah nggak perlu rajin sidang, nggak perlu rajin datang ibadah, nggak perlu rajin sidang, nggak perlu rajin ikut sekutu, nggak perlu rajin baca. Kita permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah apakah kita mau terbuka, apakah kita mau bekerja sama ya terhadap setiap terang Tuhan dari pembacaan Alkitab kita. Tekad kita mau kerjasama tidak? Ya, dari kita bersekutu malam ini, ada firman yang menerangi kita, ada firman yang berbicara atas diri kita. Inilah permasalahannya. Apakah tekad kita, apakah pikiran kita, apakah emosi kita, perasaan kita selaras tidak? Apakah kita mau ya tidak? Apakah kita mau tidak? Ataukah kita hanya sekedar lewat? Ataukah itu semua hanya sekedar ya sudah ya. Ya firman-firman aku tidak ada hubungannya. Sudah di end ya. Saudari. Oh, saudari. Perkara inilah yang sesungguhnya membuat ya tadi itu orang tuanya tersandung ya. Orang tuanya melihat nggak ada gunanya kamu ikut itu semua. Oh, saudari. Oh, saudari, kiranya firman Tuhan sungguh menerangi diri kita ya. Saya pun juga diterangi ya. Saya pun juga kembali banyak bertobat ya ketika mempersiapkan firman ya malam hari ini. Di atas firman Tuhan nggak ada yang salah. Di atas bersekutu, datang ibadah, dan bersidang nggak ada yang salah. Semua itu good ya. Semua itu good. Tapi permasalahannya mau nggak kita beri jalan ya. Beri akses terhadap yaitu firman yang kita dengar. Supply firman Tuhan yang kita dapat, terang yang kita dapat di atas pikiran kita, di atas tekad kita, di atas emosi kita. Kalau kita beri jalan ya, kalau kita beri akses ya, oh saudari, maka Allah akan terus memenuhi kita. Dan saya yakin, saya percaya hidup kita akan penuh dengan ekspresi ya. Ini hingga kita mirip Tuhan. Oh, orang lain melihat kita, wah, Kristus ya. Wah, kamu ada berkat ya. Wah, ya. Puji Tuhan ya. Wah, bersyukur. Saudari, inilah sungguh keperluan kita hari ini. Oh, saudari, membiarkan Tuhan memenuhi diri kita. Dan ini perlu kerjasama kita mengizinkan Tuhan sepenuhnya, seluruhnya. Oh, saudari, memenuhi kita, membuka akses, memberi jalan buat Tuhan. Amen. Saya sampai di sini, mungkin kita boleh tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang adalah terang, firman-Mu yang adalah hayat. Oh Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan. Ya dan amin. Terhadap setiap firman dari terang-Mu dan supply di dalam firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami mau belajar. Pikiran kami selaras dengan-Mu. Tekad kami selaras dengan-Mu. Emosi kami selaras dengan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga terbuka padamu Tuhan.
memberikan engkau akses, memberikan engkau jalan, agar engkau terus bisa memenuhi kami. Oh Tuhan, karena itu Tuhan, kami mau belajar membereskan. Oh Tuhan, pikiran kami diletakkan di atas roh. Oh Tuhan, tekad kami belajar tunduk sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, perasaan kami sesuai dengan perkenan-Mu, sukacita-Mu. Oh Tuhan Yesus, berkati kami semua. Bawa kami maju Tuhan. Oh Tuhan, hingga Engkau terus memenuhi kami, tiap pelosok jiwa kami, hingga akhirnya kami serupa dengan-Mu. Tuhan Yesus, segala mulia hanya bagi-Mu. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Amin. Puji Tuhan, saudara saudari. Amin. Suara saya terdengar. Ya, baik saudara-saudari, sungguh sangat diberkati ya kita mendengar saudara kita sharing ya. Puji Tuhan untuk ekonomi Allah. Allah kita Tritunggal, Dia mau menyalurkan dirinya ya ke dalam kita, khususnya jiwa kita ya. Jadi membereskan jiwa di sini bukan berarti dari aspek mental, apa sakit jiwa dan sebagainya ya, tetapi bagaimana pikiran kita, emosi kita, tekad kita benar-benar oleh penyaluran Allah Tritunggal, dia mempengaruhi ya pikiran kita, emosi, tekad kita. Tadi saudara kita katakan khususnya terhadap dunia ya, dunia dalam arti zaman modern. Ya kita tidak diserupakan dengan dunia ini, ya kita mau diserupakan dengan Tuhan kita ya, pikiran kita, emosi kita, tekad kita kiranya memiliki pikiran Kristus, emosi Kristus, juga tekad Kristus. Nah, apakah dari saudara-saudari ada pertanyaan? Silakan. Sampai saat ini belum ada ya pertanyaan yang masuk ke saya. Tidak tahu apakah ke saudara-saudara yang lain, apakah ada pertanyaan yang masuk? Nih. Apakah ada dari saudara-saudari yang mau bertanya? Kami persilahkan. Oke, baik Saudara Hadi, ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya ada demikian ya. Bagaimana langkah praktisnya dalam membereskan pikiran kita? Sudah, Saudara Hadi, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, Amin. amin. Silakan, bagaimana langkah praktisnya dalam membereskan pikiran kita? Amen. Ya, perkara membereskan pikiran memang bukanlah langsung seperti apa membalikkan telapak tangan ya. Kita dengar firman ini mungkin atau terus ada satu ketika kita bisa langsung ada di hadapan itu beberapa zaman ini kita langsung misal gini ya, kita setelah mendengar firman ini, wah kita tidak boleh serupa dengan zaman ini ya. Lalu lihat pakaiannya, wah ini pakaiannya banyak sekali. Oh, pakaiannya yang corak-corak dunia banyak sekali, atau pakaian yang gini ini, akhirnya yaudah deh, kalau tadi aku dengar firman harus ini ya, pikiran harus diperbarui, yaudah aku singkirkan, lalu aku sembunyikan atau aku simpan dan lain sebagainya. Bukan demikian ya, saudari. Tetapi perkara membereskan di sini adalah perkara yaitu tadi ya, karena kuncinya adalah kita perlu belajar mengizinkan Tuhan terus memenuhi kita ya, mengizinkan Tuhan memenuhi diri kita. Ya, mengizinkan Tuhan memenuhi diri kita yang melalui apa ya? Yang melalui kita datang pada firman-Nya, yang melalui kita datang bersekutu bersama seperti malam ini ya. Firman-Nya itu sendiri ya, bukan dari perkataan
saya, tapi berkat menerangi saudari ya. Nah, lalu ya lalu saudari ada satu perubahan pikiran. Nah, inilah yang membuat kita, inilah yang langkah praktisnya ya. Jadi ya kita perlu terbuka kepada Tuhan ya, kita perlu belajar menerima terang Tuhan, juga kata Tuhan ya, lalu kita juga belajar taat ya, maka kita akan mengalami pembaruan pikiran maupun juga tekad dan emosi kita hari demi hari. Mungkin ada tambahan dari saudara lain. Amin. Amin. Ya, oh ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah menghafal ayat termasuk ke dalam pembaruan pikiran? Ya, jadi saya mau sekaligus yang menambahkan dan ingat ya tadi hal praktis apa yang membuat kita bisa mendereskan pikiran ini atau pikiran kita diperbarui ya. Saya ingat di Kolose ya pasal 3 ayat 1 dan 2 ya, di sana dikatakan apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dari ayat ini benar sekali seperti yang saudara Hadi katakan ya. Jadi hal praktis kita untuk bisa diperbarui di dalam pikiran kita, pertama-tama adalah kita mempersembahkan diri di hadapan Tuhan ya. Di Roma tadi 12 ayat 1, kita mau mempersembahkan tubuh kita ya dari persembahan yang kudus, nyata bercacat di hadapan Tuhan yang berkenan kepadanya. Lalu pikiran kita baru bisa diperbarui dengan tidak diserupakan dengan dunia ini ya. Jadi kita mau pikiran kita letakkan ya, kita arahkan ke yang di atas, ke yang hal-hal yang dari roh itu ya, bukan dari daging itu ya. Jadi firman Tuhan di Roma juga dikatakan pikiran yang diletakkan di atas daging adalah maut, tapi pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup atau hayat dan damai sejahtera. Jadi pikiran kita kembali ke dalam roh, kita boleh mencari hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Hari demi hari kita mau banyak bersekutu dengan saudara-saudari, banyak membaca firman di dalam roh. Ya tadi salah satunya yang menghafal ya, menghafal tentu ya, dengan menghafal kita mendoakan ayat itu tersimpan di dalam kita, maka kita akan terus dikuatkan ya oleh firman itu ya. Amin. Tuhan. Silakan saudara Hadi mau menambahkan tadi pertanyaan, apakah menghafal ayat? Ya, saya pikir sangat baik ya menghafal firman Tuhan ya. Amen. Kalau kita banyak menghafal firman Tuhan, ya pasti yang di dalam pikiran kita bukan ini ya, bukan hal yang lain ya pasti. Kalau banyak pikiran kita, kalau kita banyak menghafal firman Tuhan, pasti ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita banyak menghafal Tuhan, juga firman Tuhan itu hidup ya, bukan bisa banyak jadi rema ya. Jadi juga sangat baik sih betul untuk menghafalkan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Apakah ada lagi saudari? Ya saya pikir di Kolose juga tadi ya pasal 3 ayat 16 ya, di sana dikatakan hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Jadi memang yang menghafal firman Tuhan, perkataan Tuhan tinggal dengan limpah di dalam kita. Ya kita bisa dengan segala hikmat nantinya mengajar, menegur ya seorang akan yang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kita mengucap syukur kepada Allah dalam hati kita. Kemudian kalau tidak salah saya Petrus ya, Petrus itu memberitahu bukan Petrus, Yohanes ya, 1 Yohanes di sana dikatakan bahwa orang muda ini kuat ya, mengapa? Karena mereka mengalahkan yang jahat ya.
satu Yohanes pasal 2 ya kalau nggak salah. Karena firman Allah tinggal ya, di dalam kamu. Iya, Ya. 1 Yohanes pasal 2 ya kan, pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Dikatakan orang-orang kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi sangat baik bagi orang-orang muda kalau misalkan sudah menghafal firman Tuhan tinggal dengan limpah, ya kan. Kita bisa satu adalah membantu diri kita sendiri, yang kedua juga bisa membantu yang lain. Amin. Jadi dari diri kita mengalahkan yang jahat, ya kan. Kemudian pada orang-orang lain di sekitar kita bisa saling memperkatakan hikmat nasihat ya tadi ya, mendorong membangun. Amin. Tuhan. Apakah ada lagi saudara-saudari yang mau bertanya? Amin. Oke, mungkin kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Mungkin saudara Hadi boleh memberikan beberapa kata kesimpulan, dorongan untuk kita dan mendoakan kita semua ya. Silakan. Amin. Ya, saudari, perkara membereskan jiwa tidaklah ada kata lulus ya selama kita masih hidup. Ya, selama kita hidup, kita perlu terus belajar membereskan jiwa. Jadi saya belum lulus, saya masih harus terus belajar perkara ini. Dan kita pun juga semua perlu belajar perkara ini. Amin. Kiranya Tuhan merahmati kita. Kita tutup dalam doa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu juga adalah rema yang terus mengingatkan kami, Tuhan Yesus, agar kami terus belajar membereskan jiwa kami, pikiran, tekad, dan emosi kami. Oh Tuhan, kami sungguh mohon biarlah tiap pelosok jiwa kami hari demi hari semakin serupa dengan-Mu. Berkati semua saudara-saudari yang ada di sini. Oh Tuhan Yesus, Kau semakin memenuhi setiap saudara-saudari. Terima kasih Tuhan, berkati pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, boleh buka mic atau kamera, kita boleh saling bersalaman. Sampai ketemu lagi di